أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih mulia kita ucapkan di kesempatan yang baik ini kecuali memuji Allah, karena pada sampai detik ini Allah masih memberikan taufik hidayahnya, rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan itu kita bisa melaksanakan sholat subuh dan berjamaah, dan dengan hidayah itu kita bisa duduk di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini setiap detiknya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita juga yang istiqomah di jalannya yang mulia itu Islam, menjadikan peninggalannya berupa Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup kita. Mudah-mudahan nanti ketika kita nanti dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati, lalu kita dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW dan kita diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita mengenai tujuan hidup, maka sama halnya kita bicara tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, tujuan-tujuan penciptaannya itu untuk apa. Jadi bicara kita tujuan hidup kita, sama halnya dengan apa yang ada di lingkungan kita. Apa sebenarnya tujuan barang benda itu Allah jadikan kepada kita. Karena bicara tujuan ini penting. Kita sangat khawatir ketika ada seorang muslim khususnya, ya, dia hidup sudah bertahun-tahun, sudah berumur 60 tahun, sudah berumur 50 tahun, tapi tidak tahu apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan saya. Karena secara logika tidak mungkin kita dijadikan Allah hidup lalu tidak punya tujuan. Sangat tidak mungkin. Bukankah ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, bukankah setiap manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang selamat, ada yang tidak selamat? Dan kita ini bukanlah hidup secara kebetulan. Nah, maka sebenarnya perlu kita luruskan, perlu kita ketahui dengan benar, dengan sebenar-benarnya apa sebenarnya tujuan hidup manusia. Nah, maka untuk mendapatkan tujuan secara benar,
maka tidak bisa kita lakukan dengan logika, tidak bisa dengan perasaan. Nah, ini berbahaya kalau kita menentukan tujuan dengan perasaan. Tetapi bisa kita bandingkan, sebagai logika kita bisa kita bandingkan dengan tujuan-tujuan penciptaan lainnya. Contohnya, hari ini saya pikir tidak ada lagi orang dewasa yang tidak memiliki namanya handphone, ya Pak ya. Nah, hari ini saya kira tidak ada lagi orang yang tidak memiliki handphone, yang memang dia ya sudah dewasa pasti dia memiliki namanya handphone. Karena hari ini handphone sepertinya sudah menjadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Kalau nggak ada handphone, dia akan ketinggalan informasi. Nah, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya tujuan handphone diciptakan oleh pembuat handphone? Mungkinkah handphone itu tidak punya tujuan? Nah, ini bisa kita logikakan. Apa tujuan sebenarnya handphone itu diberikan ataupun diproduksi oleh orang, diproduksi oleh sebuah pabrik, lalu untuk manusia diberikan apa sebenarnya? Apakah handphone itu untuk sesuatu, untuk hanya berfoto? Nah, maka handphone itu, ketika kita memakai handphone, terutama handphone yang baru, pasti di dalamnya itu berisi tujuan-tujuan penggunaan handphone. Betul Bapak Ibu? Betul. Ada namanya daftar menu penggunaan handphone. Itu pasti ada. Nah, apakah kita tidak bisa berpikir dengan sederhana itu dengan diri kita? Kita ini sebuah produk. Sepakat Pak ya? Kita ini adalah sebuah produk, kita ini sebuah ciptaan yang sangat hina. Kita ini ciptaan. Kita lahir dari yang dulunya tidak memiliki daya upaya, lalu sekarang kita sudah besar, sudah berpikir, tapi kita ini adalah seorang makhluk. Kita ini adalah hasil ciptaan. Nah, kalau kita memang betul-betul hasil ciptaan, apa sebenarnya tujuan kita diciptakan? Nah, maka disinilah di dalam kitab Nizamul Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala, ada yang disebut dengan Uqdatul Kubra, 3 pertanyaan mendasar, di mana ketika 3 pertanyaan ini berhasil kita jawab dengan benar, ya, dengan 3 syarat menjawabnya. Yang pertama, sesuai fitrah manusia. Yang kedua, menenteramkan hati. Yang ketiga, sesuai dengan akal, diterima oleh akal. Jawaban yang akan kita berikan dengan 3 pertanyaan ini. Nah, di dalam 3 pertanyaan ini nanti akan ada pertanyaan tujuan. Maka untuk menentukan tujuan hidup manusia, hari ini manusia berbeda-beda, karena untuk menjawab tujuan manusia haruslah kita menjawab pertanyaan pertama. Nah, apa 3 pertanyaan itu atau Uqdatul Kubra itu? Yang pertama adalah pertanyaan mendasar ini adalah, dari mana asal manusia? Kalau nanti kita berhasil menjawab dari mana asal manusia, alam semesta, kehidupan ini, maka kita akan berhasil menjawab pertanyaan untuk apa manusia diciptakan. Nah, maka disinilah letaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi orang dalam menentukan tujuan hidup, karena pertanyaan pertama tidak berhasil dijawab dengan benar, yaitu dari mana asal manusia. Dari mana asal manusia? Hari ini sampai detik ini, di tengah-tengah manusia berbagai pendapat bermunculan, terutama mereka orang-orang yang berbeda akidah dengan kita. Maka dalam hal ini sampai detik ini
Dari mana asal manusia? Kita sebagai muslim pasti sepakat bahwa asal kita dari Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak ya? Nah, ini sepakat ya. Kita pasti sepakat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Sang Pencipta. Sebelum alam semesta ini ada, sebelum kehidupan ini ada, sebelum manusia ada, sudah ada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini di buku-buku sejarah Indonesia diajarkan bahwa asal usul manusia bukan dari Allah. Dari mana Pak? Ya, dari sebangsa kera. Itu diajarkan hari ini. Bayangkan, kita muslim di negeri ini tapi diajarkan kita dengan pengetahuan akidah, tapi dengan jawaban yang menyesatkan. Asal manusia katanya dari manusia purba. Manusia purba berasal dari sebangsa monyet. Itu diajarkan Pak. Silakan nanti cek buku sejarah Indonesia kelas 10. Di bab pertama asal usul manusia atau asal usul penduduk Nusantara. Maka nanti di situ akan terampang nanti manusia-manusia purba yang awalnya berasal dari monyet. Itu diajarkan hari ini. Nah, ketika seorang salah menentukan asalnya, maka tentu akan salah menentukan tujuan. Betul Pak ya? Nah, ini yang hari ini terjadi tengah-tengah kita. Ada orang yang taat, ada yang orang hanya sholat saja, yang lainnya dianggap bebas, ada yang hanya menganggap agama hanya di masjid. Karena memang di awal sudah salah. Nah, maka secara akal sehat tadi ya, mungkin gak kita berasal dari monyet? Saya pikir kalau orang normal tidak akan mau dibilang kamu ini asalmu dari monyet, gak akan mau dia itu, karena secara fitrah bertentangan. Secara akal apalagi, masa kita seganteng ini, sempurna ini, kita berasal dari binatang yang begitu hina. Tapi hari ini diajarkan kepada anak-anak kita di bangku-bangku sekolah. Maka untuk itu kita berhati-hati juga menyekolahkan anak-anak kita. Karena hari ini kita harus akui ya, yang namanya penjajahan akidah itu dilakukan oleh orang barat ya tidak berhenti sampai dengan ke dunia pendidikan. Bagaimana anak-anak kita ini, generasi-generasi muslim ini tidak memahami agamanya, tapi mereka dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat, termasuk itu. Nah, maka tujuan kita sepakat bahwa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dari mana kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Dari mana kita mengetahui bahwa Tuhan itu Allah? Karena kita selama ini didoktrin oleh orang tua kita, doktrin oleh mungkin adalah alim ulama kita, atau mungkin keluarga kita, bahwa Tuhan kita Allah. Tapi jarang seorang itu menggunakan akal pikirannya, mencari kebenarannya bahwa Tuhan itu betul nggak Allah. Karena hari ini di negeri kita ini agama yang resmi itu 6. Secara logika berarti ada 6 Tuhan di Indonesia ini, dan itu diakui oleh negara. Nah, apakah betul 6 itu Tuhan? Logika kita pasti mengatakan akal tidak mungkin. Tidak mungkin dunia ini, alam bumi ini dipimpin oleh banyak Tuhan. Tidak mungkin. Lalu Tuhan mana yang benar? Nah, ini juga harus kita luruskan juga. Karena ada juga beberapa pendapat mengatakan semua agama itu sama katanya. Semua agama itu sama. Betul nggak kira-kira? Itu artinya berarti dia juga mengakui ya Tuhannya agama lain. Nah, sehingga ketika dia mengakui semua agama sama, pasti mempengaruhi tujuan. Nah, maka
untuk membuktikan apakah Allah itu Tuhan kita, ya, maka kita berawal dari menyepakati betul tidak Tuhan itu ada. Nah, ini hati-hati. Ada nggak kira-kira Tuhan, Pak? Ada nggak kira-kira Tuhan? Kita bicara jangan dulu Allah. Ya, Allah itu kan nama Tuhannya. Sang pencipta itu siapa sebenarnya? Nah, sekarang betul nggak sang pencipta itu ada? Betul nggak yang menciptakan alam semesta ini ada yang menciptakannya? Karena hari ini juga banyak orang yang meragukan, ada nggak sih Tuhan itu? Ada nggak sih sang pencipta itu? Jangan-jangan Tuhan nggak ada. Jangan-jangan Tuhan itu selama ini hanya bayangan-bayangan saja. Karena logikanya, kalau Tuhan itu ada, mana? Nah, kalau logikanya begitu kan. Nah, apakah Tuhan itu ada? Karena mungkin di antara manusia banyak orang yang tidak mau melaksanakan perintah Tuhannya karena dia merasa Tuhan itu tak ada. Nah, ini menggunakan pikiran kita, menggunakan akal, ya. Nah, ada kira-kira Tuhan itu? Ya, maka untuk menjawab ini, ya, apakah ada Tuhan atau tidak? Dalam hal ini sebenarnya tanpa kita menggunakan agama kita bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Karena hari ini juga Bapak Ibu sekalian, banyak manusia yang tidak memiliki agama. Saya kemarin menemukan data dari penelitian mana, ya, bahwa di dunia ini agama terbesar itu adalah Nasrani. Itu di angka 2 miliar. Kemudian agama terbesar kedua adalah Islam di angka 1,9 miliar. Dan yang ketiga, tahu Bapak Ibu apa yang ketiga yang terbesar itu? Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan agama lain, tapi yang terbesar ketiga adalah orang-orang yang tidak memiliki agama. Itu juga di angka 1,9, beda tipis dengan agama Islam. Itu artinya banyak hari ini orang meragukan adanya Tuhan. Ya, banyak hari ini orang tidak mau memiliki agama, termasuk di Indonesia ini. Banyak orang yang ateis, tidak memiliki agama. Artinya dia tidak mengakui adanya Tuhan. Tidak perlu agama bagi dia. Artinya dianggap alam semesta ini ya ada dengan sendirinya. Semua dianggapnya ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Betul kira-kira? Nah, maka logikanya menjawabnya adalah, ya, bagaimana kita membuktikan adanya Tuhan? Maka dengan akal kita saja, cara menjawabnya adalah dengan cukup melihat alam semesta dan apa yang ada dalam diri kita. Coba Pak, kita lihat alam semesta ini gelap. Nanti kira-kira jam 6 atau setengah 7 akan muncullah cahaya matahari. Matahari akan berputar. Nanti pas jam-jam 12 akan naik dia, panas cuaca. Pas sore hari nanti dia mulai tenggelam. Lalu malamlah tiba lagi. Pertanyaannya, perputaran itu dengan sendirinya atau ada yang ngatur? Coba akal kita berbicara. Mungkin enggak matahari jalan sendiri? Atau pernah enggak matahari telat bangun, Bu? Kita tengok jam, kok jam 9 kok enggak nongol-nongol matahari? Apakah mataharinya telat bangun atau bagaimana? Pernah? Tidak pernah itu sama sekali. Mungkin di sini banyak yang lebih tua, tapi sejak kita hidup belum pernah matahari itu telat bangun. Atau sudah jam 6 sore, kemudian lewat jam 6, jam 8 matahari masih terang. Pernah nggak terjadi? Tidak pernah. Pertanyaannya, perubahan itu ataupun aturan yang terjadi itu ada dengan sendirinya atau ada yang ngatur? Logika kita pikirkan di situ.
Satu contohnya, kita lihat lingkungan kita lagi, tumbuh-tumbuhan Pak. Tumbuh-tumbuhan itu kita perhatikan semakin hari semakin tinggi. Ini yang membuat tumbuh ini dengan sendirinya atau ada yang buat? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kita. Mungkin terlalu jauh, nggak usah jauh-jauh, barang kita sajalah. Coba kita lihat Pak, kita semua pasti memiliki namanya bulu, rambut katakanlah begitu. Coba lihat alis kita Pak. Alis kita ini sejenis bulu, kurang lebih sama dengan rambut kita. Pertanyaannya, rambut ini ya pertumbuhannya lebih cepat daripada bulu yang lainnya. Alis kita ini juga sejenis bulu, tapi mengapa alis ini sejak kita mungkin katakanlah dewasa tidak pernah kita melihat panjang dia perlu dipangkas? Tidak pernah. Ada yang sini Pak pernah pangkas bulu? Kayaknya nggak pernah deh, kecuali ibu-ibu yang ingin menambah kecantikan. Pertanyaannya, keteraturan itu ada yang buat atau memang begitu? Ada yang buat atau pertumbuhannya ya begitu? Ini logika kita, ini mencari ada nggak yang buat begitu kan? Coba kita lihat bulu tangan kita, kuku kita ini coba. Banyak hal dalam tubuh kita ini yang begitu aneh dan ajaib. Kulit kita, kulit laki-laki pun berbeda. Pertanyaannya membuat itu teratur siapa? Jantung kita berdetak ini yang ngatur ada nggak kira-kira? Nah, maka dalam hal ini logika kita pasti mengatakan pasti ada Tuhan, ya Pak ya? Pasti ada yang ngatur. Pasti ada yang membuatnya berbunyi, membuatnya tumbuh, membuatnya berkembang, pasti ada. Itu artinya berarti ada yang ngatur. Artinya sekecil itu aja diatur. Coba lihat nyamuk Pak, benda yang paling kecil apa? Ya, contohlah nyamuk gitu kan. Nyamuk itu ada nggak jantungnya? Ada. Kalau ada jantungnya bisa hidup dia. Coba serumit itu, apakah nyamuk ada dengan sendirinya atau ada yang buat? Pasti ada yang buat Pak. Itu artinya yang buat itu Sang Pencipta. Sang Pencipta itulah Tuhan. Berarti logika kita mengatakan, akal kita pasti ada Tuhan. Pasti. Nah, kalau kita sudah yakin Tuhan itu ada, maka berhati-hati kita Pak. Berhati-hati karena Tuhan tentu tidak hanya menciptakan kita. Masa serepot itu, seajaib itu kita diciptakan begini sempurnanya lalu dibiarkan begitu saja? Apakah ketika pencipta menciptakan alam semesta ini dibiarkan begitu saja? Coba akal kita mengatakan mungkin enggak? Ciptakan, kalau diciptakan kamu, serah kamulah mau ngapain? Mungkin enggak kira-kira? Tidak mungkin Pak, kita diciptakan tanpa punya tujuan. Ya, tanpa punya tujuan. Kalau kita sudah yakin ada Tuhan, maka berhati-hatilah karena Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kita. Sekali lagi, tidak akan mungkin membiarkan kita begitu saja. Bangun seenaknya, tidur seenaknya, berbuat seenaknya, sebebasnya. Tidak mungkin. Karena menciptakan kita itu Dia, tidak mungkin. Masa serumit ini kita diciptakan, seajaib ini dibiarkan? Tidak mungkin. Maka pasti ada Tuhan. Pasti ada Tuhan. Tuhan itulah yang menciptakan semuanya. Alam semesta ini, kita yang paling kecil, yang paling besar. Ketika diciptakan tidak mungkin dibiarkan. Disinilah kita perlu menemukan siapa pencipta itu. Nah, maka disinilah kalau kita gunakan akal kita, pencipta itu ketika kita diciptakan, logika nih, untuk mengetahui siapa Tuhan itu atau untuk mengetahui tujuan kita ngapain sebenarnya. Kok hidup kita sudah sampai 40 tahun kok begini-begini, apakah tujuan saya sebenarnya? Bingung, ada yang nggak tenang, ada yang ini. Maka pastikan dulu Tuhan itu siapa dulu. Maka kalau kita gunakan akal, Tuhan itu ya tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi akal kita mengatakan
ketika Tuhan menciptakan kita, pasti Dia memberikan informasi. Ya Pak ya? Kenapa? Mungkin nggak manusia mencari Tuhan? Kan ada tuh filmnya, Para Pencari Tuhan. Atau mungkin nggak Tuhan itu tidak memberikan informasi? Tuhan menciptakan kita, menciptakan alam semesta, lalu dibiarkan aja. Ya, kayak orang berzina kan, ketika melahirkan keluarin itu dibiarkan aja. Mungkin tidak begitu. Nah, maka Tuhan pasti memberikan informasi. Nah, informasi inilah yang harus kita pastikan. Apa itu? Informasi banyak yang turun, ya. Nah, maka informasi itu, ya, yang turun itu apa? Disebut dengan Al-Quran. Al-Quran inilah yang akan menjelaskan siapa Tuhan itu. Nah, sekarang Al-Quran itu betul enggak dari Tuhan? Kan begitu. Karena kitab-kitab agama juga banyak. Ada Injil. Kalau sekarang mereka tidak Injil namanya, ya. Apa namanya mereka itu? Ya. Ya. Ada Taurat, ada Zabur, dan kitab-kitab lainnya. Al-Quran, betul nggak Al-Quran ini dari Sang Pencipta? Betul nggak kira-kira? Maka kalau kita buka Al-Quran, kita buka di dalamnya, kita bandingkan dengan kitab-kitab lainnya, kita akan menemukan kebenaran bahwa kitab ini adalah sesuatu yang pasti benar. Karena di ayat kedua saja di Al-Quran itu, Al-Baqarah, sudah disebutkan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab kami turunkan kepada kalian, tidak ada keraguan di dalamnya. Bayangkan itu. Untuk menjawab tadi, siapa sih Tuhan itu? Untuk apa saya hidup? Allah katakan di awal, ya, di awal belum dikatakan siapa Tuhan itu, belum dikatakan. Dzalikal kitabu, ya, yang membuat Al-Quran itu memberikan informasi. Dzalikal kitabu, ini kitab la raiba fi, tidak ada keraguan. Raif, enggak ada keraguan di sini. Hudal lil, petunjuk. Nih, muttaqin, orang-orang yang taat. Jadi di Al-Baqarah itu untuk menjawab siapa pencipta, ada enggak pencipta, apa tujuan, dia katakan dulu, jangan ragu. Ini kitabnya untuk menjawab pertanyaanmu. Lalu kita ragu, jangan-jangan Al-Quran ini buatan manusia, karena ini kan dari Muhammad, dari Arab. Maka di ayat 22 dijawab oleh yang membuat kitab itu. Apa katanya? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kamu ragu, katanya, dengan apa yang kami turunkan ini kepada hamba kami Muhammad, coba datangkan satu ayat saja, satu surah saja yang serupa dengan Al-Quran ini. Ini dulu tantangan kepada orang-orang Arab ketika mereka mengatakan ini Al-Quran buatan Muhammad, ini Al-Quran buatan orang Arab. Tapi ketika disuruh coba buat Al-Quran, disandingkan Al-Quran dengan karya mereka, tidak bisa, tidak ada persamaan, sangat jauh berbeda. Maka dari situ dibuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul berasal dari sang Kholik, sang pencipta. Lalu ketika kita sudah yakin ini dari pencipta, siapa pencipta itu? Maka di surah Toha, ya, ayat 14, di situ sang Kholik memperkenalkan dirinya. Di sini dia. Disinilah dia memproklamirkan dirinya, mengenalkan nama dia siapa. Inni anallah. Nah, sesungguhnya aku ini Allah. Nah, situ dia. Disitulah kita tahu, Pak Bu, nama Tuhan kita Allah. Innani anallah. Sesungguhnya aku inilah yang menciptakan alam semesta ini, namaku Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku.
Tidak ada yang kamu sembah selain aku. Fa'budani, maka sembahlah aku, maka ibadahilah aku, taatilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bidzikri, dengan mengingatku, wa aqimus shalah, dengan salat. Jadi di situ sudah langsung Allah itu sebutkan nama Dia. Lalu timbul pertanyaan lain, Tuhan itu katanya banyak. Maka Allah menjawab lagi, qul huwallahu ahad. Katakanlah aku ini satu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Tuhan itu beranak, lam yalida wa lam yulad. Semua pertanyaan-pertanyaan yang ragu oleh manusia Allah bantah dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Lalu terakhir, lalu apa tujuan kami ya Allah diciptakan? Kami sudah berusia 40 tahun, sudah berusia 12 tahun, 17 tahun. Nanti kami salah tujuan nanti. Jangan-jangan selama ini kami salah tujuan. Maka Allah menjawab pertanyaan itu dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan kalian, kata Allah, kecuali mengabdi, menghamba kepadaku. Apa wujud menghamba itu? Apa konkretnya itu kita itu mengabdi? Yaitu terikat dengan syariat atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Apa aturannya? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang beriman, kalau kamu sudah memeluk agama Islam, maka masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, sempurna, jangan dipilih-pilih. Kalau cocok diambil, nggak cocok tinggalin. Itu Allah katakan. Jangan beriman kepada yang A, kufur kepada yang B. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jangan beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Jadi tujuan kita mengabdi kepada Allah. Apa wujudnya tadi? Ibadah. Ini yang kita lakukan ibadah, salat subuh. Itu bentuk pengabdian. Apakah hanya itu? Tidak. Keseharian juga terikat dengan aturan Allah. Bermuamalah dalam diri sendiri, hablum minan nafsi, tentang mengatur hubungan kita dengan diri kita, berpakaian, yang ibu-ibu, yang perempuan, makanan diatur, minuman diatur, bergaul diatur, bekerja, semua diatur. Lembaga-lembaga lain, pendidikan harus Islam diatur, syariat Islam. Ekonomi harus syariat Islam. Politik harus politik Islam. Pemerintahan juga harus pemerintahan Islam. Inilah tujuan Allah menciptakan kita. Maka jangan sampai lupa kita sudah lama hidup tapi lari dari tujuan. Tujuan itu lurus tapi dia belok ke kiri, ke kanan. Tidak akan sampai ke tujuan. Karena nanti ketika kita meninggal akan diminta pertanggungjawaban. Yaitu pertanyaan ketiga, kemana manusia setelah hidup? Yaitu kemana? Kepada Allah kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Lalu ngapain kepada Allah? Kita akan diminta LPJ. Apa LPJ? Laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban atas misi, tujuan yang telah Allah ciptakan kita laksanakan enggak misi itu? Kalau kita melaksanakan, bisa mempertanggungjawabkan, maka kita akan mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa surganya yang mulia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Afwa minkum. Kami untuk mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah penciptaan manusia dan bagaimana ini berhubungan dengan tauhid. Bagaimana manusia itu meyakini hidup mati rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu sedikit yang terjadi di
sering masyarakat itu mengatakan kalau nggak riba nggak bisa punya apa-apa. Nah, apakah manusia yang tetap mengambil riba itu manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Ustaz? Tidak yakin dengan rezeki dari Allah, pertama harus mengambil riba. Ya, baik. Bagaimana kita meyakini rizki ya dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, jadi kita harus bedakan mana perkara akidah, mana perkara syariah. Jadi Islam itu kan dia itu kakinya nih akidah syariah. Akidah itu adalah wilayah keimanan. Yang kedua syariah itu wilayah yaitu tentang ibadah ya atau hukum atau muamalah di dalamnya. Jadi akidah itu keyakinan, sedangkan syariat ini adalah buah daripada keimanan. Maka di Al-Quran ketika Allah itu memerintahkan kita dengan syariat ya, memerintahkan kita beramal, pasti diawali dengan beriman. Contohnya apa? Sebentar lagi kita akan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Coba Allah mengawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ini level akidah nih. Hai orang-orang beriman. Jadi Allah ketika memerintahkan berpuasa, kutiba alaikumus shiyam, maka diawali dengan kata iman. Artinya apa? Ya. Artinya kalau orang beriman, konsekuensinya adalah amal. Ya, ketika orang beriman, ketika orang itu muslim, maka konsekuensinya dia harus melaksanakan amal soleh. Jadi nggak ada orang Islam tapi nggak ada amalnya. Apakah kamu Islam, sholat? Enggak. Karena dia berbarengan, nggak bisa dipisah. Tidak bisa juga sholat tapi nggak beriman, nggak diterima. Tapi ketika orang muslim, konsekuensinya harus beramal. Iman itu buahnya amal. Ya, semua perintah-perintah ini pasti berbarengan. Kita lihat lagi. Wabashirin alladzina amanu wa amilus solihat. Ya, amanu ya, amal soleh. Apalagi dalam surah-surah yang ada amanu pasti dia diawali dengan beriman baru beramal. Ya. Nah, maka rezeki itu adalah perkara keimanan. Allah yang jamin rezeki. Tapi syariatnya itu apa? Ya. Itu adalah level syariah. Berarti kita dituntut ada pelaksanaan atau ada usaha. Jadi rezeki itu dijamin. Ya, artinya rezeki itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada usaha kita untuk menjemput rezeki. Nah, menjemput rezeki inilah dikatakan syariat. Ya. Nah, sama juga tadi beramal itu, ya. Untuk mencapai surga itu, apakah kita hanya cukup beriman saja? Tapi ada aktivitas amal di situ. Ya. Aktivitas amal. Amal itu adalah banyak, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa baca Al-Quran, itu semua amal. Tapi semua berawal dari iman. Nah, untuk rezeki ini perkara adalah perkara keimanan. Yakin kita, ya, yakin kita rezeki itu dari Allah. Lah, lalu kemudian apa tindakan kita? Nah, di sini kita dituntut untuk ikhtiar itu berusaha. Karena begini. Kalaulah rezeki itu adalah hasil usaha manusia, ya, coba kita lihat di lapangan misalnya. Kalau rezeki itu usaha manusia, kalau misalnya lihat dari waktu siapa yang paling banyak di dalam bekerja? Coba. Para pekerja bekerja dari pagi sampai sore. Tapi apakah mereka yang paling kaya? Tidak juga. Kalau dikatakan rezeki itu adalah orang yang paling pintar, ya, ternyata orang kaya itu bukan golongan para profesor, para doktor. Nah, kalaulah misalnya rezeki itu adalah orang yang paling keras kerjanya, yang paling berat kerjanya, maka yang paling kaya itu tentu orang-orang bangunan,
Tapi kan faktanya tidak. Maka rezeki ini sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dilogikakan, nggak bisa. Ya, kalau dikatakan yang paling kaya itu orang yang paling banyak waktunya, ya, maka tentu adalah para pedagang. Apakah pedagang yang paling kaya? Tidak. Sampai hari ini yang paling kaya ternyata golongan-golongan ya seperti hari ini Bill Gates, pemilik WhatsApp, TikTok, itu mereka yang paling kaya sekarang, bukan para pedagang yang hari ini kan. Nah, maka rezeki itu tidak bisa dilogikakan, tapi ini adalah ranah keimanan. Tugas kita hanya menjalankan perintah, melaksanakan usaha, bisa bekerja. Nah, dari bekerja inilah Allah memberikan rezeki. Itu satu. Perkara riba, ya, riba ini adalah perintah. Ya, ini perkara perintah. Ya, artinya apa? Bahwa kita sudah pahami bahwa Islam melarang aktivitas ribawi. Ini dilarang ketika ia memiliki iman. Tapi ketika ia melaksanakan, ini perkara dia mengambil atau tidak. Nah, apakah ia ini dikatakan tidak beriman? Ya, ini beda levelnya ya. Orang beriman dengan orang yang melaksanakan aktivitas larangan. Tetap dikatakan beriman, hanya saja ya imannya dikalahkan oleh pengaruh daripada aktivitas yang terlarang itu. Nah, hanya saja orang yang melakukan aktivitas ribawi, maka di sini banyak hal-hal yang telah ia langgar. Termasuk dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, serendah-rendahnya, sekecil-kecilnya dosa orang yang melakukan riba adalah ibaratnya seorang laki-laki berzina dengan ibunya sebanyak 36 kali. Nah, ini level iman. Kira-kira ketika tahu ini adalah perkara dilarang, masih mau nggak melaksanakan ribawi? Nah, apakah ia dikatakan tidak beriman? Ya, secara untuk kita bicara akidah dia Islam, tidak beriman. Dia orang yang beriman, tapi dia melaksanakan aktivitas dosa. Tetap dia mengatakan seorang muslim, cuman imannya tadi itu dalam keadaan dia terkalahkan oleh aktivitas yang tadi, yaitu ribawi. Nah, maka iman kita harus yakini bahwa ini sesuatu yang dilarang. Nah, jadi jangan sampai ya ini kita laksanakan, karena ini adalah merupakan dosa besar. Bisa dibayangkan, jangan dibayangkan Mbak, dosanya tadi ya, berzina dengan ibu kandung itu kan jijik sekali, tapi itulah lebih rendah ya, begitulah bandingannya orang yang ribawi itu yang paling ringan, apalagi yang besar, apa tidak mengerikan? Nah, ini yang kita yakini. Maka kalau kita ini yakin, maka jangan lagi melakukan aktivitas riba, karena ini nanti yang akan ditagih sama Allah ketika kita meninggal dunia. Maka tadi itu tujuan Allah menciptakan manusia, terikat aturannya. Allah sudah larang kita, ya, Allah sudah larang jangan kita melakukan aktivitas riba, karena ini diatur. Maka kalau kita tidak melanggar, pas kita nanti meninggal, maka Allah akan menagih, akan meminta pertanggungjawaban. Nah, jadi sekali lagi, kalau dulu apakah mereka beriman? Ya beriman. Ya beriman dalam arti dia masih muslim gitu ya. Nah, masih muslim dia, tetapi dalam level itu iman dia lagi katakanlah masih dalam keadaan down gitu ya. Nah, namun ketika dia bertaubat sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insyaallah dengan taubat nasuha Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia. Maka solusinya adalah dengan meninggalkan aktivitas ribawi. Hari ini banyak orang-orang yang sudah melakukan hijrah total gitu, dengan ikut-ikut kajian, ya, ikut-ikut hijrah tentang dari hal-hal seperti itu banyak hari ini. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan, meninggalkan hal-hal terutama riba, karena riba hari inilah perkara yang besar
Bahkan riba ini pemancing datangnya musibah. Ya, idza dhahara riba wa zina fi qaryah. Nah, kata Utsman, apabila sudah merajalela riba dan zina, maka sungguh mereka telah meminta azabnya Allah. Nah, jadi hati-hati. Riba ini juga ternyata bisa menimpa semua manusia yang tidak ikut ribawi. Nah, ini tentang bahayanya ribawi. Baik, nanti insyaallah ke depan kita akan bahas tentang riba ya. Kan riba ini perkara yang paling mendasar sekali. Baik, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.